Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dimanapun berada, semoga baik-baik selalu. Anda bersama di channel Hilman Ulwi. Kali ini para YouTuber Nusantara bersilaturahmi ke rumahnya Pak Jokowi, dan kita lihat di sini mereka satu meja dan berbincang-bincang dan sambil minum-minum kopi rupanya. Mari kita simak dulu video berikut ini. Kadang-kadang kita harus ikuti pola mereka juga, kadang-kadang kita harus ikut maki-maki juga gitu Bapak. Dan lalu bicara tentang kesabaran Bapak ini, sebenarnya saya dari dulu udah kesal sama Bapak gitu. Ya, kalau bicara kelewatan nggak kelewatan, sebenarnya dari dulunya juga sudah kelewatan Pak, tapi Bapak diam aja gitu. Kalau saya masih kelompok kelihatannya tentang pegang power, tentang pegang kekuasaan, tentang pegang kekuatan, ya semangat bisa jadi semangat. Kalau sekarang ada biasa, sekarang ini berbeda. Jadi standingnya tapi dia gimana? Sama semangatnya biasa, tapi dia sama-sama masuk. Ini kok masih aku biasa. Kenapa kita itu terus apa namanya itu Nusantara nggak kata pertama kena mental dia di UGD gimana? Kena mental di UGD. Semalam saya lihat ada potongan video itu ada satu orang profesor sama satu orang mantan kita atau mantan yang kita dukung kemarin. Kayak ngomong istilah legalisir saja ini tuh nggak bisa gitu. Satu kan ada lulusan luar negeri, satu kan ada profesor, satu ngomong legis, satu ngomong legalisasi. Legalisir saja nggak bisa. Jadi saya tertanyakan ini yang biasanya pansusnya apa gitu. Kok memang legalisir aja nggak bisa gitu. Ini maksudnya dari kalinya saja. Saya benar kok. Kenal saya. Tampaknya menampilkan Presiden Jokowi yang menjawab berbagai pertanyaan termasuk isu-isu sensitif seperti ijazahnya. Jokowi menunjukkan kesabaran dan ketenangan dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sikap ini bisa dilihat sebagai cara untuk meredam kritik dan menunjukkan bahwa ia tetap fokus pada tugasnya meskipun ada narasi negatif yang diarahkan padanya. Kesabaran Jokowi ini merupakan strategi untuk menghadapi kritik dengan cara yang lebih elegan, atau mungkin ini adalah bentuk komunikasi yang menunjukkan bahwa ia tidak terpengaruh oleh opini negatif. Dalam video tersebut, salah satu YouTuber mengungkapkan kekagumannya terhadap kesabaran Jokowi dalam menghadapi berbagai isu negatif yang diarahkan padanya. Ia bahkan mengaku merasa marah melihat bagaimana Jokowi tetap tenang dan tidak terpancing emosi. Sikap sabar ini mungkin menjadi strategi Jokowi untuk merangkul bahkan mereka yang sering mengkritiknya. Dan selanjutnya mari kita simak pula pandangan Ferdinand Hutahian dan Bu Irma Suryani tentang soal Jokowi mengenai ijazah dan kaitan ia menjadi presiden dan bahkan pernah menjadi wali kota di Solo. Lalu ada orang-orang yang menggugat dengan tanda kutip ingin mendesak Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya. Apa selesai sampai di situ? Mari kita simak video berikut ini.
Saya sangat prihatin ya dengan apa yang terjadi sekarang ini. Bahkan masyarakat, sekelompok masyarakat sudah menyasar kepada wilayah private Pak Jokowi, ke kediaman beliau. Persoalan ijazah Pak Jokowi ini sekarang menurut saya tidak lagi pada soal asli tidak asli, pembuktian hukum atau tidak pembuktian hukum. Karena kalau masuk ke sana ini akan semakin jauh dan semakin ruwet. Bahkan kalaupun contohnya Pak Jokowi ingin memuaskan hasrat para penggugat ini, ditunjukkan contohnya aslinya, tidak akan selesai di situ karena orang kemudian akan meminta pembuktian lebih lanjut. Contohnya bicara tentang uang palsu, kalau saya tunjukkan uang 100.000 di foto, siapa yang bisa mengatakan itu uang saya asli atau palsu kecuali dilakukan uji forensik yang sah. Nah ini kan akan begitu. Nah sekarang yang mau kita lihat sekarang, apa sih soalnya yang terjadi? Kalau saya memperhatikan dari kelompok yang terus melakukan menggugat lah ya, menggugat secara tanda kutip, bukan menggugat di pengadilan ya, tentang keaslian ijazah Pak Jokowi ini, saya melihat ada di latar belakangi kemarahan dan dendam terhadap Pak Jokowi. Kalau kita melihat kelompok ini, dari nama saja yang datang ke sana itu saya melihat, saya mencermati betul tim pembela ulama. Kenapa kok tim pembela ulama mengurusi ijazah asli palsu Pak Jokowi? Saya dalam hal ini tidak mendukung Pak Jokowi, tidak mendukung teman-teman yang ke sana, tetapi saya mendukung bagaimana sebetulnya kebenaran segera saja terungkap. Nah ini yang saya perhatikan, ada teman-teman yang menggugat ini membawa misi kemarahan dan dendam. Mungkin karena kelompok ini juga adalah, kalau saya perhatikan orangnya, adalah orang-orang yang selalu ingin menggugat Pak Jokowi soal peristiwa KM 50. Jadi saya membacanya rentetannya ke sana. Nah ini kembali sebetulnya saya juga menyayangkan sikap Pak Jokowi dalam hal ini. Seharusnya Pak Jokowi kemarin ini tidak lagi berkutat di hak, tetapi di kewajiban. Ini adalah merasa publik yang datang ini, masyarakat yang datang ini juga merasa punya hak untuk meminta klarifikasi dari Pak Jokowi karena beliau pernah menjadi presiden. Ya, karena isu ini sebetulnya sudah sejak beliau dari presiden. Nah, masyarakat merasa berhak untuk mengetahui keaslian dari Pak Jokowi, bukan hanya sekedar ya maksudnya itu ya udah ditunjukin saja. Nah, jadi kalau begini saya lihat Pak Jokowi juga ini, ya ini dari penilaian saya, salah mengambil sikap dalam hal ini. Jawaban dari kemarin sampai hari ini mengatakan tidak akan menunjukkan. Bahkan tadi saya mau membaca di media, beliau menunjukkan kepada teman-teman wartawan tapi dilarang memfoto. Nah ini kan kenegarawanan Pak Jokowi. Saya juga menggugat dan menuntut di sini supaya segera masalah ini clear. Masalah bangsa ini banyak sekali. Kok energi kita habiskan terkuras seluruh negeri ini ngurusin sesuatu yang urgensinya menurut saya saat ini sudah tidak ada. Seperti tadi, kalaupun terbukti palsu, memangnya mau apa lagi? Kalaupun asli, terus kita mau apa? Kan persoalannya sudah tidak ada. Adapun yang bicara nanti kebijakan Jokowi itu semuanya batal. Oh tidak demikian pemahamannya. Ada gugatan seperti itu ya? Ada yang bicara seperti itu Pak. Mereka tidak tahu bahwa keabsahan Pak Jokowi menjadi presiden itu bukan karena ijazahnya, tetapi karena beliau telah mengucapkan sumpah menangkan pemilu dan membacakan sumpah di hadapan MPR. Kan itu yang membuat dia bisa menjadi presiden, bukan soal ijazahnya. Jadi banyak pemahaman-pemahaman yang salah juga. Nah, disinilah yang saya juga menggugat kenegarawanan Pak Jokowi. Sudahlah, Pak Jokowi keluarkan saja apa yang dia miliki. Setelah itu semua clear terbukti. Kalau toh memang beliau mau mengambil langkah hukum, silakan ambil langkah hukum kepada pihak-pihak yang beliau rasa memfitnah beliau. Menurut target untuk tanda kutip dirusak, maka karir politik Gibran itu akan selesai. Jadi saya lihat ada motif di sini untuk menghabisi karir Gibran, bukan menghabisi Jokowi. Sampai di situ saya melihatnya. Pak Jokowi itu kan presiden, orang nomor 1 loh. Kemudian dia sudah menyerahkan, sama kayak kita Bang, waktu kita mau jadi caleg, kita kan menyerahkan ijazah yang sudah dilegalisir. Sama sama beliau mengatakan itu ke saya. Terus apa lagi? Ngapain saya harus lihat-liatin gitu loh? Kayaknya kok saya nggak mau juga kemudian diperintah mereka untuk membuktikan itu. Ya yang harus membuktikan itu yang mendalilkan, kata dia. Yang harus membuktikan itu adalah KPU, Bawaslu, UGM. Dia bilang, kenapa harus saya? Terus saya sudah melaksanakan hak saya, tugas saya, kewajiban saya kepada institusi yang berwenang untuk itu, gitu loh Bang. Karena menurut saya kalau saya jadi dia juga nggak mau diberita-berita begitu. Karena nggak benar juga. Iya. Nah, satu yang ingin saya sampaikan, satu lagi Bang. Contoh misal, kayak misalnya Pak Roy Suryo nih ya, yang mengatakan bahwa
sebagai seorang pakar telematika misalnya, dia melihat huruf dan lain sebagainya, yang mohon maaf gitu, dia boleh mengatakan bahwa dia ahli, tapi siapa juga yang boleh juga mengatakan bahwa dia bukan ahli, karena secara disiplin ilmu dia tidak punya keahlian untuk disebut pakar telematika, kan seperti itu. Tapi saya nggak tahu kenapa beliau terus menerus ini ya ikut-ikutan untuk di dalam hal-hal yang berkaitan dengan telematika. Nah, kalau kemudian masyarakat, saya juga punya TikTok, kebetulan banyak sekali ya, ini saya punya follower juga banyak gitu ya, yang mempertanyakan ngapain sih dia kok kayaknya ribut banget, bising banget sih soal ijazah Pak Jokowi ini gitu. Itu juga menjadi pertanyaan masyarakat terhadap beliau. Dan kalau masyarakat kemudian mengatakan kepada beliau juga bahwa dia adalah ahli telematika palsu misalnya, kan juga dia nggak boleh ribut juga gitu. Nah, jadi menurut saya Bar, hari ini yang harus kita bicarakan di meja Akbar Faisal Unsensor ini, bagaimana Indonesia ini ke depan ya, di krisis ekonomi global yang sangat mengkhawatirkan ini, bisa menuju Indonesia emas. Presiden pada masa itu. Nah, inilah menurut saya yang sekarang menjadi bahan bakar dari pergerakan masyarakat ini. Terutama kalau kita melihat seperti disampaikan tadi, kelompok yang terus turun ini adalah kelompok yang memang menjadi korban. Saya memilih kata korban di zaman pemerintahan Pak Jokowi. Salah satunya pembubaran ormas-ormas ya, seperti FPI, HTI. Nah, kalau kita lihat ini kan ada benang merahnya semua, ada tarikannya. Ada tarikannya. Nah, makanya di ekspon saya sampaikan, apalagi sih yang mau kita ini? Betapa malunya bangsa kita ini, betapa nistanya bangsa kita ini kalau ini masih terus dilanjutkan. Saya malah berharap sudahlah semoga ijazah Pak Jokowi asli, supaya ini selesai. Karena terbaru pun ada seorang anak muda kader PSI yang mengupload foto ijazah Pak Jokowi, itu kan menjadi korban yang habis juga dibully oleh kelompok ini segala macam, yaitu saudara Dian Sandi Utama. Saya lihat, perhatikan itu, kemarahan itu tertumpah begitu saja ketika tidak lagi sepikir dengan teman-teman yang melakukan gugatan terhadap keaslian ijazah Pak Jokowi ini. Jadi menurut saya sudah tidak murni kepada soal ijazah, tapi ini sudah soal perasaan terhadap Pak Jokowinya. Mau itu asli ijazah Pak Jokowi, nanti ini akan tetap saja perasaan ini benci dan marah. Karena apa? Ada landasan dendam yang saya sampaikan tadi. Karena orang-orang yang bergerak di sini, kalau kita identifikasi, tidak jauh beda dengan orang-orang juga yang melakukan gugatan-gugatan secara politik terhadap Pak Jokowi pada masa pemerintahannya, itu soal sikap-sikap dan kebijakan beliau. Makanya saya sampaikan bahwa ini kita mau apa sekarang? Karena faktor-faktor ini yang dari publik masyarakat ini tidak akan bisa tenang sampai ini clear. Bahkan kalau sudah clear pun dengan Pak Jokowi, percaya sama saya berani taruhan setelah ini akan masuk ke soal ijazah Gibran. Karena tadi sudah bukan lagi murni soal menggugat kebenaran, tetapi pelampiasan amarah, pelampiasan dendam, bagaimana memberikan efek balas dendam terhadap Jokowi, menghajar beliau secara opini, secara politik. Kalau secara hukum apa sekarang? Ada nggak yang melakukan gugatan terhadap Pak Jokowi secara langsung? Akan sulit sekarang. Dan pertarungannya sekarang hanya sebatas di opini. Dan memang itu yang saya sayangkan tadi dari Pak Jokowi. Harusnya Pak Jokowi tidak lagi bicara tentang haknya. Betul bahwa beliau berhak untuk tidak menunjukkan itu kepada siapapun, kecuali kepada pengadilan kalau diminta oleh hakim. Itu benar, hak beliau di situ. Nah, disinilah yang saya harapkan tadinya Pak Jokowi akan keluar menjadi negarawan, menyampaikan, oke, saya akan serahkan ke penegak hukum. Biar penegak hukum yang menyatakan ini sah atau tidak. Tidak usah ke penggugat-penggugat ini, serahkan saja ke penegak hukum, apakah ke pengadilan atau ke polisi. Biar mereka, lembaga negara kita menyatakan ini sah atau tidak. Karena sekarang tidak cukup lagi pembuktiannya bisa diterima oleh para penggugat ini hanya dengan statement. UGM sudah menyampaikan. Apa mereka mau menerima? Tidak. Ini Bar, jadi saya potong sedikit Bar ya. Jadi itu proses sebenarnya saya selesaikan Kak Irma. Di soal tentang diterima atau tidak diterima oleh masyarakat.
soal langkah Pak Jokowi, tetapi bagaimana mereka memberikan efek pukulan kepada Pak Jokowi, itulah yang ditargetkan menurut Secara saya. psikologis ya. Secara psikologis, jadi ini tidak akan selesai persoalan ini. Kalaupun Pak Jokowi menyerahkan itu dibuktikan secara hukum sah, ini tidak akan selesai. Saya bilang tadi akan turun ke Mas Gibran karena kemarahan belum tuntas dan belum selesai. Oke, Pak. Ya kalau memang seperti itu, terus untuk apa? Untuk apa kita bicarakan masalah PP 1 ini? Nggak ada manfaatnya untuk bangsa ini. Untuk apa juga Pak Jokowi menyampaikan yang asli itu ke mereka? Kan sudah jelas. Bawaslu, KPU sudah menerima surat yang ijazah yang sudah dilegalisir. Itu berkekuatan hukum tetap loh. Kan Anda semua orang-orang hukum tahu dong harusnya. Kalau saya jadi Pak Jokowi saya juga nggak mau. Dan kalau mereka masih tetap misalnya kemudian mengarahkan kepada Gibran, namanya politik, Bar. Menurut saya nggak ada masalah. Ya silakan aja. Peristiwa politik kan nggak pernah berhenti di satu titik. Iya, gini. Iya kan? Gini Kak Erna. Apalagi, mohon maaf, ini kan sampai ada yang bilang Pak Prabowo mungkin karena sudah tua, ya kan, tinggal 3 tahun lagi usianya, nauzubillah min zalik, gitu ya. Ini kan yang gini juga sebenarnya nggak boleh, nggak juga bagus untuk disampaikan. Nanti kita ke situ. Ini kan enggak, Bar. Saya terus terang, Bar, saya terganggu, Bar, dengan yang begini-begini. Makanya kita bicarakan, iya, maka saya sampaikan kepada kita semua, nggak apa-apa mereka menggugat, silakan. Nah sekarang kan Pak Jokowi juga sudah melakukan langkah hukum. Ya sudah selesai. Ya, oke. Gini. Adapun beberapa poin penting yang dapat kita ambil dari pandangan Ferdinand Hutahian dan Ibu Irma Suryani. Yang pertama, pendekatan strategi Jokowi. Ada pandangan bahwa isu-isu seperti ijazah Jokowi mungkin digunakan sebagai bagian dari strategi politik yang lebih besar, termasuk mempersiapkan Gibran untuk Pilpres 2029. Hal ini mencerminkan bagaimana politik seringkali melibatkan langkah-langkah panjang. Nah, hal ini dilakukan oleh Ibu Suryani tentang pandangannya adalah bahwa mengenai Gibran, politik tidak berhenti pada satu titik. Yang kedua, dinamika politik lama, diskusi ini juga menyoroti bagaimana dendam politik lama masih mempengaruhi narasi politik saat ini. Ini menunjukkan bahwa sejarah politik seringkali menjadi latar belakang dari isu-isu yang muncul. Hal ini seperti yang dituturkan oleh Ferdinand, bahwa ada latar belakang yang membawa misi kemarahan dan dendam, seperti yang pernah dibubarkannya FPI maupun HTI. Ini bukan masalah ijazah, tapi masalah perasaan. Yang kedua, keabsahan Jokowi menjadi presiden bukan masalah ijazah, tetapi dia sudah melaksanakan pemilu dan memenangkan pemilu, sehingga dia melaksanakan sumpah dan jabatannya di depan MPR. Lalu analisa Ferdinand bahwa bukan fokus pada Jokowi, tetapi ingin menghabiskan karir politiknya Gibran. Nah, selanjutnya yang ketiga, respon Jokowi terhadap kritik. Sikap Jokowi yang tetap tenang dan fokus pada pekerjaannya menjadi sorotan, menunjukkan pendekatan yang lebih elegan dalam menghadapi kritik dan tuduhan. Demikian informasi ini, dan bagi Anda yang punya pendapat lain, silahkan berkomentar di kolom di bawah ini.